Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Isan dari pendahuluannya untuk upcoming data and events hari ini. Bisa diakses di monixnews.com atau di beberapa website lainnya. Kita lihat dulu global macro assets untuk indeks mata uang dan komoditi. Pertama saya akan mulai dari indeks S&P yang paling sebelah kiri atas sudah mengalami break trend line. Ini sudah uh, valid untuk breakout-nya. Kemudian di indeks saham Jerman juga sudah mengalami breakout trend line. Kemudian untuk di Hang Seng hampir menyentuh trend line uh, uptrend ya. Apakah nanti dari produser industrial output year on year dari China kemarin yang dirilis menguat tidak mendongkrak indeks Hang Seng disebabkan GDP China quarterly per quarterly dan year on year-nya mengalami penurunan. Yang jelas 3 bulan lalu kita sudah memprediksi untuk indeks saham ini akan mengalami peak dan kenaikan yang cukup tinggi dan akan mengalami koreksi dari kenaikan yang sangat signifikan dari 2011 ya. Dari 2011 konsolidasi di awal lanjut naik sampai hari ini baru mengalami breakout trend line ya. Sama juga dengan saham di Jerman dari 2011 terus mengalami kenaikan baru break trend lainnya di menjelang akhir 2014. Ada 3 tahun tingkat maturity atau tingkat kematangan dari investasi portofolio saham menjelang siklus ekonomi dan siklus makro dari periode 5 tahun saya kira menjelang 2 tahun ke depan ini akan ada konsolidasi untuk indeks saham. Kemudian untuk mata uang, di mana euro melemah, semua mata uang melemah. Australian dollar juga mengalami uh, perjuangan yang cukup berat dalam menahan laju pelemahan dia. Terjadi bounce back beberapa kali di level support. Nanti kita lihat detailnya di analisa teknikal. Dari gambar besar, saya melihat ada arus modal yang mengalir ke Amerika Serikat dari penguatan dolar Amerika Serikat. Nah, ini juga masih akan menjadi sebuah pertanyaan besar dari beberapa investor sampai kapan dolar Amerika Serikat ini akan terus menguat dan faktor apa yang menyebabkan dolar Amerika Serikat ini kembali melemah. Kita lanjut lagi dengan komoditi, di mana minyak juga mengalami uh, pelemahan sampai menuju area bottom di sini. Ada estimasi triple bottom di sini yang menjadi tahanan psikologis harga. Kemudian emas juga masih dalam kondisi uncertainty dari penguatan US dollar, namun treasury bond atau obligasi yang basisnya di backup dari aset sekuritis dan lain sebagainya di Amerika Serikat ini terus mengalami penguatan. Nah, dari arah capital flow di mana portofolio indeks saham kemudian aset-aset berisiko di mata uang dan aset komoditi ini mengalami performa yang tidak cukup signifikan untuk uh, investor jangka panjang ya. Oleh karena itu kita harus cermat melihat situasi ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan news dan politik ekonomi yang akan terjadi, terutama nanti di bulan November juga akan ada pertemuan di Wina, negara-negara OPEC yang akan membahas kebijakan. Walaupun ada berita-berita OPEC tidak akan memangkas proyeksinya dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap cermat dulu untuk trading di portofolio kita, tetap menggunakan analisa jangka pendek dulu. Kita review dulu untuk Amerika Serikat, di mana penguatan dolar Amerika Serikat ini pernah mengalami titik tertinggi di angka 164,72 indeks di tahun 85 bulan Februari. Kemudian pernah mencatat rekor terendah di April 2008 pada saat krisis subprime mortgage di 71,58 angka indeks. Ya, di sini. Kemudian program QA ini dijalankan. Kemudian market berkontraksi positif, positif, negatif, dan sampai sekarang ini menuju arah-arah yang positif. Ditambah lagi Amerika Serikat katanya akan melanjutkan program quantitative easing ya. Namun untuk dolar Amerika Serikat tercatat nilai rata-rata dari 67 sampai tahun 2014
di angka 97,37. Ini masih ada topping lagi untuk dolar indeks di angka 89,77. Catatan saya di tahun 2009 bulan Maret di sini adalah batas psikologis resistensi untuk menyebabkan dolar Amerika Serikat terus melambung tinggi. Ya, hati-hati teman-teman. Kita lihat dulu faktor apa yang menggerakkan komoditi dan aset lainnya dari program Federal Reserve dari pelaksanaan quantitative easing ya. 2008 pada saat Januari di mana Supreme Market ini mengalami hot topic ya. Semua aset basisnya dari saham, kemudian basis dari GEM, kemudian emas ini yang mengalami performa bagus ya. Di mana pada saat 2009 itu saham-saham melonjak tinggi. Namun Treasury mengalami penurunan ya. Surat hutang mengalami penurunan, indeks saham mengalami kenaikan. Emas mengalami flat, dan hari ini terakhir Oktober 2014 saham-saham yang sudah mengalami performa luar biasa mengalami koreksi di bawah 20% dari hitungan year on year. Kemudian untuk emas masih dalam underperform, dan untuk untuk US Treasury Annual Total Return ya, untuk surat hutang Amerika Serikat ini mengalami kenaikan. Baik, kembali dengan slide tentang apa yang dibutuhkan untuk dolar Amerika Serikat untuk berakhir menguat. Tentunya quantitative easing adalah program pencetakan uang yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dengan merilis obligasi ya dari The Fed gitu ya. Jadi kalau misalkan pasar merespon positif dari obligasi Amerika ini, maka aliran modal akan terus mengalir ke Amerika Serikat dengan return yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Selama negara-negara lain positif terhadap quantitative easing atau pembelian aset obligasi ini ke Amerika Serikat, maka dolar ini akan semakin menguat. Maka poinnya adalah kita harus melihat dengan seksama berapa nilai transaksi dari penjualan obligasi Amerika Serikat dengan memperhatikan grafik US Treasury Bill untuk tenor 5, 10, 15, dan 30 tahun ya. Harus kita lihat ke sana dulu arahnya. Kalau tingkat persentasenya mengalami kenaikan, ini yang menyebabkan dolar indeks akan terus makin menguat. Jika Amerika Serikat dengan kekuatan dolarnya terus mendominasi seluruh aset-aset finansial, maka yang terjadi adalah harga komoditi akan mengalami penurunan, harga emas juga akan mengalami konsolidasi, sehingga ada faktor inflasi dan faktor deflasi di sini. Kembali di slide awal, coba teman-teman perhatikan untuk komoditi oil ya, yang paling bawah di tengah ini. Pada saat harga minyak mengalami penurunan, tentu ini akan menjadi faktor penyebab deflasi ya. Penurunan harga minyak akan menyebabkan deflasi. Kenaikan harga minyak akan menyebabkan inflasi. Nah, dua bilah mata pedang ini akan membuat negara-negara yang basis komoditi tertekan dari akan tertekan dari penguatan harga minyak. Ya. Seperti Indonesia contohnya, jika harga minyak ini melambung tinggi, maka inflasinya akan tidak terbendung. Namun karena rupiahnya melemah, ada dua mata pedang yang terus menyayat Indonesia, perekonomian Indonesia, dari sisi pelemahan net import, kemudian value dari net export yang tidak memiliki pengaruh apa-apa dikarenakan tingkat inflasi yang terus menguat di makro fundamental ekonomi Indonesia. Jadi kalaupun banyak jualannya Indonesia melalui ekspor dengan pelemahan mata uang rupiah, pendapatan yang kita terima dari pajak ekspor itu tidak akan signifikan nilainya dikarenakan ada bias negatif dari basis perhitungan APBN dikarenakan bahan bakar minyak ini
yang bisa melambung tinggi. Oleh karena itu, pelemahan nilai harga minyak dunia di bawah 80 dolar, apakah 79, 78, dan 77, seolah-olah bagus untuk ekonomi kita, namun pada kenyataannya tidak, karena rupiah kita yang terus labil karena masalahnya adalah melemah. Cuman investor masih tetap saja memberikan opini kepada publik bahwasanya eh, penguatan indeks dan pasar modal Indonesia dari masuknya arus modal ke Indonesia ini sebenarnya akan menjadikan kedepannya sebuah risiko dikarenakan tingginya nilai angka rupiah yang masuk Indonesia, dan pada saat investor asing ingin menarik modalnya pada saat rupiah kita menguat, ini akan menyebabkan jumlah yang kita bayar lebih tinggi lagi. Ini yang menjadi dualisme. Sama halnya dengan yang terjadi dengan Hong Kong. Kemudian ada situasi politik di Korea Selatan dan Korea Utara yang baru kita lihat, ada gejolak di perbatasan, ya. Ini yang menjadi uncertainty dari semua pandangan investor melihat aset mana yang memiliki return yang paling bagus. Oleh karena itu, teman-teman, ini akan menjadi sebuah catatan dan rekaman di mindset semua investor dan trader bahwasanya di kala ketidakpastian terus menghadang dan terus dihadapi dalam dunia investasi, maka pilihan awal kembali kepada basic investment portfolio, yaitu emas, ya. Walaupun di sini dalam kondisi triangle, descending triangle di bottomnya, namun faktor risikonya sangat terukur sekali. Coba kita lihat dulu Pak Isan di MetaTrader-nya, ya. Ya, ada dua variabel bottom yang saya plot di angka 1185.90 dan di angka 1140.52, atau kurang lebih kalau kita ambil rata-rata di angka 1150 dolar per troy ounce untuk emas. Candlestick monthly ini sudah mengalami kenaikan warna putih. Cuman untuk tutup akhir Oktober ini, jika kita lihat dari high to low, ya, 1289, 1204, ya, berarti kurang lebih ada 86 dolar, ya. Kita bulatkan dari angka 1290 dan 1204, ada 86. Angka middle-nya untuk pergerakan bulan lalu berarti 86 dibagi 2, 43 US dollar, ya. 43 US dollar dari high to low berarti 1204 ditambah 43, 1247, ya. 1247 untuk konfirmasi bouncing untuk harga emas, ya. Sekarang 1246 untuk harga emas, ya. Kita lihat dulu, kita perbesar. Ya, yang saya maksud adalah titik high, kemudian titik low dari previous monthly untuk di harga minyak, harga emas. High to low-nya ini dikurangi, kemudian dibagi 2. Titik pivot untuk previous monthly bulan September 2014 adalah 1247. Dan sekarang running sudah mendekati titik middle ini. Konfirmasi untuk closing monthly bulan Oktober di atas 1247. Konfirmasi untuk ada balasan untuk di harga emas, ya. Seperti halnya seperti ini. Kalau kita lihat nih Pak Isan di tanggal 1 bulan 6,
pada saat candle bulan 7-nya mengalami closing di atas harga pivot candlestick-nya, ini continuous mengalami kenaikan ya. Yang jelas ini menjadi konfirmasi kenaikan untuk emas. Kemudian open monthly-nya kita nunggu koreksi dari hitungan Fibo. Faktor risiko adalah data previous monthly-nya. Ini untuk melihat tren jangka panjangnya. Oleh karena itu teman-teman, untuk strategi jangka pendek kita harus membagi wilayah negatif dan wilayah positif dari previous monthly ya. Ini kita jadiin positif, wilayah positif. Kemudian di bawah ini adalah wilayah negatif ya. Yang ini wilayah negatif. Yang biru adalah wilayah positif. Faktor risikonya tentu di wilayah negatif ini untuk kita perhitungkan kurang lebih rentang risknya adalah sekitar $30 per troy ounce sampai $40 per troy ounce atau $4.000 untuk satu lot transaksi di emas. Kesimpulannya untuk topik hari ini, arus hot money masih mengalir ke US dollar. Kemudian Amerika Serikat akan terus menguat dolarnya jika lelang obligasi dan quantitative easing yang kemungkinan akan masih tetap dilanjutkan masih mendapat respon positif dari publik, kemudian dari seluruh opini dan driving media kepada arahnya ke sana. Demikian Pak Isan untuk morning briefing pagi hari ini. Saya rasa nanti untuk di global makro aset ini bisa terlihat jelas indeks saham sudah mengalami koreksi dan break trend line. Mata uang untuk Australia sudah mengalami perjuangan dari pelemahan dia. Kemudian Jepang Yen juga sedang mengalami penguatan dari bottom ini, pelemahan. Jadi grafiknya saya balik ya. Ini mengalami pelemahan. Ini sudah mengalami balasan untuk penguatan yen ya. Oleh karena itu ada apresiasi sedikit di dolar indeks, di indeks saham termasuk di Hang Seng dan Nikkei. Sebelum saya tutup bahasan ini kita lihat dulu untuk di Hang Seng ya. Ya, ini Hang Seng mengalami konsolidasi ya, sideways dari penurunan dan pelemahan yang terjadi kemarin. Kemudian Nikkei-nya ini mengalami kenaikan dikarenakan penguatan yen untuk temporernya. Ya, kalau kita kaitkan dengan penguatan yen sekarang ini yang menyebabkan indeks Nikkei mengalami kenaikan, ini terkorelasi. Tapi nanti jika obligasi dan kuantitatif easing Amerika sukses, maka yang terjadi adalah penguatan dolar akan berlanjut dan pelemahan yen akan terus berlanjut dan indeks Nikkei akan terus mengalami penurunan ya. Jadi hati-hati teman-teman, dari resistensi untuk Nikkei ada di angka 15.620 yang pertama. Ya, ini sudah ada periodenya di 15.600 dari upper envelope, kemudian dari MA 2515. Demikian Pak Isan, barangkali ada pertanyaan dari floor atau bisa ditambahkan. Oke, Pak Fauzi, kalau dilihat dari ulasannya cukup menarik ya, dari beberapa sudah dipaparkan baik dari sisi indeks saham, terus dari sisi mata uang dan komoditi. Menarik dilihat di komoditi, khususnya di emas, Pak Fauzi. Kalau dilihat Bapak memperlihatkan itu kalau grafik dari grafik bulanan, di mana datanya yaitu kalau dilihat dari pola itu descending ya, pola descending, di mana mayoritas untuk pola descending itu adalah continuous pattern, betul nggak Pak?
Ya, Nah, benar Pak. betul. Ada continuous pattern ya. Ya, Asalkan dia breakout level bottom 1185 ya. betul. Sebagai proyeksinya atau sebagai patokannya adalah 1185, dari mana untuk continuous pattern pola descending. Terus kemudian untuk dari oil juga dilihat dari datanya mengalami uh, triple bottom ya, dari datanya. Dan ini pun sebagai acuan juga untuk rekan-rekan apabila dalam melakukan transaksi, bisa sebagai acuan untuk area stop juga. Oke, mungkin dari saya cukup, Pak Fauji. Eh, saya akhiri mungkin ya untuk morning briefing pagi. Apa ada Oke Pak. tambahan lagi, Pak Fauji? Nggak ada itu aja. Oke, kalau gitu. Ya, saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ikut di morning briefing pagi ini. Semua materi yang disajikan dalam materi hanya bersifat informasi saja. Kami berusaha menjadikan informasi yang terbaik, dan untuk rekan-rekan yang bertransaksi di sini hanya sebagai acuan untuk informasi saja, dan kecukupan dana untuk kesehatan dalam transaksi sangat dipentingkan, dan juga money management yang harus dikedepankan. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Saya akhiri morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.